Selamat pagi Bu, saya akan menjawab tes satu saya. Yang pertama, apa itu public relation? Menurut pendapat saya tentang public relation adalah suatu praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Yang kedua, sejarah public relation di dunia dan di Indonesia. Yang pertama, dalam sejarah public relation di dunia adalah sebagai sebuah teknik menguat dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh pelopor E.V. Leadbeater Dudley yang tahun 1906 berhasil mengulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat dengan sukses, atas supaya ini lah diangkat menjadi the father of the public relations. Yang kedua, sejarah public relation di Indonesia dimulai sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika Bung Karno memutuskan menunda sidang PPKI ketika memberikan keterangan pers mengenai pemilihan presiden sebelum merumuskan undang-undang. Tapi para ahli sejarah public relation sepakat menyatakan hubungan masyarakat otentik yang berlaku di Indonesia dimulai sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Berikutnya, seiring dengan kemajuan teknologi, proyek mencukur bentuk citra dengan adanya Radio Republik Indonesia atau RRI dan Televisi Publik Indonesia atau TVRI. Dalam perkembangannya, pemerintah membentuk Demhet, Snack, Jubir, Dekominfo, dan lain-lain. Di era saat ini, banyak orang atau perusahaan menggunakan jasa PR consultants seperti John, Open, Kids, Inscore, Endecom, dan lain-lain. Apa perbedaan public relation, marketing, advertising, dan sales? Yang pertama, menurut saya tentang public relation adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Yang kedua, marketing adalah serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen, baik dengan cara memproduksi produk, kemudian memberikan harga dan mempromosikan kepada konsumen sehingga terjadilah penjualan. Yang ketiga, advertising adalah suatu penyajian materi atau pesan kepada masyarakat, namun penyajian materi atau pesan ini dilakukan melalui media massa dengan menggunakan bahasa yang bersifat persuasif. Yang keempat, sales adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa dalam proses penjualan. Penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komunitas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Yang keempat, apa peran dan fungsi public relation? Yang pertama, public relation berperan untuk membantu pimpinan organisasi atau perusahaan baik sebagai penasihat atau konsultan dalam mengambil tindakan eksekusi atau keputusan untuk mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional. Yang kedua, fungsi utama public relation adalah menumbuhkan dalam mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat atau opini publik yang menguntungkan lembaga organisasi. Yang kelima, apa yang harus diri Anda memiliki untuk dapat menjadi seorang PR, minimal saat mencari PR untuk diri sendiri. Menurut pendapat saya tentang seorang public relation itu adalah kita harus bisa diri sendiri meningkatkan reputasi perusahaan. Untuk itu, public relation harus mampu menyajikan citra sebuah perusahaan kepada publik atau masyarakat dalam gambaran yang terbaik bagi kita yang berkecimpung di dunia komunikasi dan ingin sukses sebagai profesional. Adapun kunci sukses untuk menjadi seorang public relation profesional, yang pertama, kita harus bisa percaya diri. Yang kedua, walaupun saya sudah banyak belajar mendapatkan pekerjaan sebagai seorang public relation profesional. Yang ketiga, tidak terbawa emosi. Setiap orang pastinya memiliki masalah pribadi yang dihadapi. Yang keempat, pandai beradaptasi. Pada seorang public relations pastinya akan sering bertemu dengan banyak orang dengan karakter dan sikap yang beragam. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan relasi. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan kerja atau partner bisnis, klien, dan media. Terima kasih, itu saja yang bisa sampaikan.
Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.